Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Desika Yuni, NIM 8598663886. Di sini saya akan melakukan pembacaan RPL bimbingan klasikal yang mana untuk memenuhi tugas bimbingan konseling di SD. Baik, untuk yang pertama yaitu rencana pelaksanaan layanan atau RPLBK bimbingan klasikal. Untuk yang bagian yang pertama, A. Komponen layanan yaitu layanan dasar, yang B. Bidang layanan yaitu belajar, C. Jenis layanan yaitu bimbingan klasikal, D. Sasaran layanan yaitu siswa SDN 013238 Rauni, E. Topik layanan meningkatkan motivasi belajar, F. Fungsi layanan yaitu pemahaman. Untuk yang bagian G yaitu tujuan umum, peserta didik atau konseli dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga membangkitkan semangat belajar. Untuk yang H yaitu tujuan khusus, yang pertama yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian motivasi belajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, materi layanan yaitu pengertian motivasi belajar dan faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan motivasi belajar serta contoh kontekstualnya. Untuk alokasi waktunya di sini yaitu 1 kali 40 menit atau 1 JP. Selanjutnya, sumber belajar yaitu internet dan juga buku. Untuk metode atau tekniknya saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Untuk selanjutnya yaitu media pembelajaran, Infocus, PowerPoint, dan film motivasi. Selanjutnya kita masuk di bagian pelaksanaan. Di sini ada tahap, urutan kegiatan, dan juga alokasi waktu. Untuk bagian yang pendahuluan yaitu yang pertama, peserta didik menjawab salam dan berdoa. Yang kedua, peserta didik menjawab saat guru mengecek kehadiran. Yang ketiga, peserta didik dan guru BK membina hubungan baik dengan menanyakan kabar dan ice breaking. Yang keempat, peserta didik memperhatikan tujuan bimbingan layanan klasikal. Yang kelima, peserta didik menyepakati layanan tentang peraturan dalam kegiatan, kesepakatan waktu, dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan layanan. Dan di sini alokasi waktunya 5 menit ya. Dia cemana? Di situ megangnya harus megangin laptop cemana? Baik, kita masuk pada tahap inti. Yang pertama yaitu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik tentang perasaan hari tersebut berdasarkan emotion yang disediakan. Yang kedua, peserta didik menyimak penayangan slide PowerPoint yang berhubungan dengan layanan. Yang ketiga, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode PBL dengan singkat pembelajaran sebagai berikut. Yang A, tahap orientasi masalah. Pertama, peserta didik menonton video yang berhubungan dengan layanan, yaitu dengan menggunakan film motivasi yang berjudul Sepatuku. Selanjutnya, peserta didik membahas isi video. Peserta didik mencermati isi masalah faktual yang disajikan. Selanjutnya, B. Tahap mengorganisasi. Peserta didik berkelompok untuk membahas isu permasalahan. Selanjutnya, tahap pengembangan dan penyajian hasil. Yang pertama, peserta didik menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, peserta didik lainnya menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Selanjutnya, yang D. Tahap analisis dan evaluasi. Peserta didik bersama dengan guru melakukan evaluasi terhadap proses diskusi. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup. Yang pertama, peserta didik membuat kesimpulan terkait materi layanan. Dan yang kedua, peserta didik menyimak penyampaian guru mengenai materi layanan pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, peserta didik berdoa sebagai akhir pembelajaran dan dilanjutkan dengan salam. Selanjutnya kita masuk kepada bagian evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi proses. Guru BK melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama, melakukan refleksi hasil berupa peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Selanjutnya, sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan. Yang ketiga, cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Selanjutnya, cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK. Kita masuk pada yang kedua, evaluasi hasil. Pada evaluasi hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan bimbingan klasikal antara lain: A. Merasakan suasana pertemuan, menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Yang B. Topik yang dibahas, sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Selanjutnya, C. Cara guru BK melakukan layanan, sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Kegiatan yang diikuti, menarik, kurang menarik, atau tidak menarik. Yang P. Kita masuk pada rencana tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan guru BK yaitu menganalisis hasil evaluasi dan memberi layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kita masuk kepada materi layanan. Pada materi layanan di sini memuat yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak pada diri peserta didik yang akan menimbulkan dorongan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang harus diperhatikan. Apa saja faktor untuk meningkatkan motivasi belajar?
Yang pertama yaitu niat dan tujuan belajar harus jelas terlebih dahulu. Yang kedua, perencanaan kegiatan belajar harus terstruktur dengan baik. Yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang keempat, bersedia menerima masukan dari orang lain. Yang kelima, memahami norma dan aturan tentang belajar yang baik. Selanjutnya, mempunyai rencana di masa depan. Kita masuk pada contoh konteks motivasi belajar. Contoh yang pertama, Dika ingin sekali membeli gitar, namun uang tabungannya tidak cukup. Ketika Dika meminta uang kepada orang tua dengan alasan tersebut, orang tua Dika menjanjikan akan membelikan gitar jika Dika mendapatkan peringkat 10 besar. Dengan mendengar pernyataan orang tuanya tersebut, Dika berusaha keras untuk mendapatkan peringkat 10 besar supaya bisa mendapatkan gitar impiannya, sekaligus memenuhi harapan orang tuanya. Contoh yang kedua, Santi ingin melanjutkan dari sekolah SD ke sekolah SMP kebangsaan. Karena keinginannya tersebut, Santi berusaha dengan baik untuk meningkatkan nilai-nilainya dengan cara giat belajar. Dari berbagai sumber, membagi waktu bermain, dan belajar membuat jadwal rencana kegiatan belajar. Selanjutnya, ini adalah materi dengan PowerPoint yang sudah menjelaskan hal-hal yang sudah saya sampaikan berikut. Selanjutnya, kita masuk kepada lembar kerja peserta didik. Konteks isu masalah faktual. Andi adalah peserta didik kelas 6. Selama ini, Andi berangkat sekolah dengan senang. Namun, kesenangan yang Andi lakukan adalah kesenangan bertemu dan bercanda dengan teman-temannya saja. Terkadang tugas di kelas tidak selesai. Sesampainya di rumah, tugas tersebut belum tentu dikerjakan oleh Andi. Hingga waktunya tagihan, Andi baru mengerjakannya pagi-pagi di kelas. Padahal, ujian sekolah waktunya tinggal 6 bulan lagi. Orang tua Andi punya harapan besar supaya Andi lulus dengan nilai bagus dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya hingga tercapai cita-cita Andi. Soal nomor 1, berdasarkan konteks, jika kamu di posisi Andi, apa yang akan kamu lakukan? Bisa kalian jawab, ya. Yang kedua, jika kamu di posisi Andi, usaha apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai cita-cita kamu tersebut? Kita lanjut kepada lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Petunjuk, bacalah pertanyaan di bawah ini dan pilihlah di antara pilihan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana suasana saat pelaksanaan pertemuan bimbingan klasikal? Apakah menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan? Yang kedua, bagaimana pentingnya topik yang dibahas dalam kegiatan bimbingan klasikal? Sangat penting, kurang penting, atau tidak penting? Selanjutnya, yang ketiga yaitu bagaimana cara guru melakukan layanan? A. Mudah dipahami, tidak mudah dipahami, atau sulit dipahami? Selanjutnya, yang nomor 4, bagaimana pendapat peserta didik tentang kegiatan bimbingan klasikal yang diikuti? Menarik, kurang menarik, atau tidak menarik? Nah, sekian itu tadi adalah RPL bimbingan klasikal dari saya atas nama Febrianti Restikayuni dengan NIM 859866386. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.